Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Berubah manja. Setelah makan, Franz mengajak Ara pulang karena hari juga sudah malam. Ara masih mau jalan, jadi minta Ara memegang tangan Franz saat mereka akan masuk mobil. Mau kemana lagi? Tanya Franz. Ara mau ke sini, tapi nggak tahu ini di mana, kata Ara dengan sedih menunjukkan sebuah video pada Franz. Seru kayaknya. Ini namanya di alun-alun kota sayang, ya pasti seru, senyum Franz memanggil pengawalnya. Ayo kita pergi, kata Franz membukakan arah pintu mobil. Dedi mau, kata Ara berbinar senang. Franz meminta pengawal yang menjadi sopir, lalu dia duduk bersama Ara di belakang. Dedi, Ara boleh sekolah lagi nggak? Tanya Ara dengan hati-hati sambil takut. Sekolah, tapi kan Ara udah tamat sayang, kata Franz dengan lembut mengelus kepala Ara. Ya, padahal Ara pengen sekolah, kelihatannya orang sekolah itu seru aja gitu, kata Ara. Lihat di mana? Tanya Franz karena Ara juga jarang keluar rumah, jadi tak mungkin dia bisa tahu dengan detail. Lihat di ponsel lah, Dedi, kata Ara memelas. Jadi Ara mau kuliah, tanya Franz sudah poin dia diangguki Ara. Lalu apa lagi? Tanya Franz. Udah, itu aja kok, Dedi, jawab Ara dengan polos. Gak mau mobil baru buat pergi kuliah, tawar Franz. Mau, jawab Ara dengan lucunya. Terus mau apa lagi? Tanya Franz ulang. Udah, itu aja kok, Dedi, jawab Ara lagi dengan senang. Gak mau uang jajan? Tanya Franz. Mau, harus, kata Ara yang membuat Franz tertawa. Terus, tanya Franz lagi. Udah, itu aja kok, Dedi, jawab Franz langsung meledek Ara. Hah, Dedi? Rengek Ara saat Franz meledeknya. Emang wanita lucu kamu, kata Franz geleng kepala. Tapi Ara mau mobil hitam, Dedi, yang di garasi aja deh. Ara suka, pinta Ara menatap Franz. Mobil hitam yang mana? Tanya Franz karena banyak sekali mobil berwarna hitam di garasinya. Yang paling ujung, dekat parkir mobil, kata Ara yang membuat Franz langsung terbayang mobil itu. Porsche berwarna hitam Franz yang merupakan produk buatan Jerman, yang memiliki reputasi tinggi di seluruh dunia, dan sangat terkenal di kalangan pebisnis karena harganya yang cukup fantastis. Kenapa mau mobil itu? Dedi bisa kok beliin kamu mobil baru, kamu mau yang mana? Lamborghini, Ferrari, atau Mercedes-Benz, atau yang lain, tawar Franz. Kamu boleh pakai mobil Dedi yang pada aja, tapi kalau mobil yang satu itu, Dedi rasa gak cocok deh sama Ara. Kan gak ada kesan wanitanya, kata Franz berpendapat. Pokoknya Ara mau itu, kata Ara keras kepala tak mau dibantah. Tapi beberapa menit kemudian, Franz disadarkan oleh kenyataan. Tak heran jika selera Ara berbeda dengan wanita lain, yang sangat suka hal glamor. Istrinya ini adalah pewaris kerajaan mafia, jadi wajar saja dia lebih menyukai hal yang menantang. Mobil itu memang tak seglamor dan seterkenal Lamborghini, tapi mobil itu memiliki kelebihan dan sistem yang sangat sempurna untuk pengaplikasian sekaligus tingkat keamanannya. Iya, terserah Ara. Tapi beneran gak mau Dedi beliin mobil baru? Tanya Franz. Enggak, Ara mau Dedi ajarin bela diri aja, kata Ara. Sudahlah Ra, Dedi gak suka ya kamu nutupin sesuatu dari Dedi, kata Franz. Lah kok Dedi bilang gitu, heran Ara. Kamu minta Dedi ajarin kamu bela diri biar kamu tahu kan seberapa hebat kemampuan bela diri kamu. Tebak Franz.
Enggak kok, jawab Ara cepat. Jangan coba-coba bohongin Dedi karena percuma, kata Franz. Dedi udah kayak peramal tahu semuanya, keluh Ara. Jangan hal kecil itu, apa isi hati kamu aja Dedi tahu. Jawab Franz dengan bangga. Apa coba isi hati Ara? Tantang Ara dengan jahil menggoda Franz. Sesampai di alun-alun kota. Mereka ngapain Dedi? Tanya Ara sangat penasaran mencoba terus menatap tapi matanya sudah ditutup duluan oleh Franz. Sit, umpat Franz baru berjalan beberapa langkah sudah ketemu dengan sepasang remaja yang sedang ham-ham. Di balik pohon pula. Mereka ngapain Dedi? Kepo Ara saat Franz sudah tidak menutup matanya lagi. Mereka berjalan santai mengelilingi taman yang sekiranya masih sepi karena mereka masuk dari gerbang samping. Kepo kamu, kata Franz menyentil kening istrinya itu. Ara kan penasaran mereka ngapain di tempat gelap-gelap dekat pohon emang gak takut udah malam lagi, kata Ara dengan polos masih berniat melihat ke belakang namun dilarang oleh Franz. Udahlah gak usah dipikirin, kata Franz cuek lalu mengajak Ara ke pusat keramaian menjauhi beberapa titik sepi taman agar Ara tak melihat hal-hal seperti tadi. Cantik istri Dedi, gemas Franz membelikan Ara bando berlampu biru dan langsung memakaikannya. Ih, Dedi Ara bukan anak kecil. Cemberut Ara saat Franz memakaikannya bando berlampu. Biarin aja sayang, manis kamu pakainya lucu, tawa Franz mengelus-ngelus kepala Ara lalu mengajaknya berjalan kembali. Ponsel Franz berdering. Halo sayang, sapa keempat orang tua mereka yang taunya sedang duduk bersama saat mereka melakukan panggilan video. Franz tersenyum lebar melihat orang tuanya yang terlihat begitu bahagia. Mom, maaf cepetan pulang, Ara kangen, kata Ara langsung merebut ponsel dari tangan Franz. Bagus, iya kangennya sama Mommy dan Mama, kamu aja sama kami gak usah. Sindir Papa, Ara kangen kalian semua, kata Ara lirih, yang ekspresi justru membuat gemas keempat orang tua itu. Anak Dedi Franz lagi di mana? Ledek Papa dengan jahat. Bandonya lucu amat. Selera Dedi kamu emang gak ada berkelasnya, kata Mama yang terselip seledekan untuk anak tunggalnya itu. Biarin yang penting istri Franz yang paling cantik, kata Franz memberikan mamanya yang selalu membuli itu skakmat. Bodoh amat Franz, istriku tetap lebih cantik dari istrimu, kata Dedi dengan cool. Jadi Dedi bilangin Ara jelek, rengek Ara, lalu mereka tertawa bersama. Hampir jam 10 malam Franz baru sampai di rumahnya, dia menggendong Ara yang sudah tertidur pulas menuju kamar. Setelah mengganti baju dengan piyama Franz pun ikut berbaring di samping Ara yang tertidur pulas itu. Kira-kira Ara nyaman gak ya tidur pakai baju ini? Tapi kalau dilepas juga susah pasti nanti Ara jadi kebangun. Akhirnya Franz menyelimuti lalu memeluk Ara saja dan ikutan tidur menyusul Ara yang sudah sedari tadi. Tapi benar saja kurang dari jam 1 pagi Ara terbangun dari tidurnya karena merasa gerah dan tak nyaman oleh bajunya yang berbahan tebal yang tidak nyaman jika untuk dibawa tidur. Dengan setengah mengantuk Ara keluar dari pelukan hangat Franz lalu duduk.
Dan tanpa pikir panjang melepas bajunya meninggalkan tank top bertali tipisnya serta hot pants di bagian bawah lalu menyusup kembali ke pelukan Franz dan memejamkan mata. Tapi ternyata setelah bangun, mata Ara tak mau tidur kembali sekalipun Ara memejamkan matanya. Ara menarik selimut lalu menatap Franz yang tengah tertidur nyenyak sambil memeluknya, bahkan dalam tidur saja Franz tetap terlihat sangat tampan. "Dedi kok ganteng banget sih," batin Ara begitu mengagumi ciptaan Tuhan yang satu ini. Lalu tangan Ara mulai menyusuri setiap sudut wajah Franz sampai kecupannya pun ikutan berdatangan. Tapi saat menatap belahan piyama tidur Franz yang kancingnya terlepas satu di bagian atas, Ara meneguk salivanya. "Mumpung Dedi tidur dan Ara nggak ngantuk, Ara main ya Dedi," kata Ara dengan senyum nakalnya. Hampir 15 menit kemudian, Ara, senyum tertahan Franz masih dengan mata terpejam memegang tangan istri nakalnya itu di dalam piyama yang dikenakannya. Tapi Ara sama sekali tak bergeming saat pegangan tangan Franz melonggar. Ara kembali melanjutkan aktivitasnya. "Apa yang kau lakukan tengah malam begini nakal?" kata Franz tiba bangun dan menindih Ara membuat Ara terkejut sekaligus takut. "Ngapain?" tanya Franz pada istrinya itu. Ara lagi. "Lagi apa?" tanya Franz pada gadis kecil yang gelagapan itu. Ara tadi kebangun, karena gerah lalu lepas baju, kata Ara dengan takut-takut menatap Franz. Dan mendengar ucapan Ara, Franz langsung tersenyum simpul, rupanya istri kecilnya tidak memakai baju saat ini. Lalu, intimidasi Franz. Mata Ara nggak mau tidur lagi, jadi Ara main. Jawab Ara ragu-ragu. "Main? Tengah malam begini main?" kata Franz dengan ekspresi datarnya semakin membuat Ara takut. "Maafin Ara, udah ganggu Dedi tidur," kata Ara lagi menunduk takut. "Nggak, kamu itu udah gangguin tidur nyenyak Dedi, sekarang kita gantian," kata Franz tersenyum penuh kemenangan dengan segala pikirannya. "Tapi Dedi," Ara hendak komplain. "Jika ini punya kamu, maka yang itu punya Dedi," kata Franz yang sama sekali tak bisa dibantah menunjuk dada Ara. "Tunggu di sini sebentar," kata Franz bangun. "Dedi mau kemana?" tanya Ara saat Franz sudah berdiri memegang tangan Franz. "Ke kamar mandi, Dedi pengen pipis," jawab Franz langsung melangkah, tapi Ara mengejarnya. "Kenapa mau ikut Dedi pipis?" kata Franz menaikkan sebelah alisnya. Ara menggeleng lalu dia mendekati Franz dan mengancingkan kembali beberapa kancing piyama tidur Franz yang tadi dilepasnya. "Tunggu saja Dedi di ranjang, Dedi cuma sebentar," kata Franz tersenyum mengancingkan sendiri piyamanya yang masih terbuka lalu segera masuk kamar mandi. "Ngapain ngelamun tengah malam begini?" tanya Franz saat menatap Ara yang tengah duduk bersandar ke kepala ranjang sambil melamun. Franz naik ke atas ranjang lalu langsung berbaring menjadikan paha mulus Ara yang tak tertutup apapun bantalnya, bahkan Franz memeluk kaki Ara yang dia luruskan. "Dedi." Ara langsung tertawa geli menatap pria dewasa itu yang seketika berubah manja. "Apa?" jawab Franz cemberut saat Ara menertawainya.
Udah kayak kucing minta dielus aja, kata Ara mengelus-ngelus kepala Franz itu dengan pelan. Kamu sih buat Dedi kebangun tengah malam, kata Franz. Kan gampang Dedi tinggal tidur lagi aja, jawab Ara simple. Franz mengangkat dan menidurkan Ara kembali di sebelahnya. Sekarang Dedi pengen main juga nggak mau tidur, jawab Franz melakukan sesuatu yang sama seperti yang Ara lakukan. Ak, Dedi, geli, teriak Ara kegelian. Baru kali ini Dedi main, udah komplain aja kamu, ledek Franz. Tapi kan geli, keluh Ara memegang tangan Franz. Emang kamu pikir Dedi peduli? Kata Franz dengan jahat dan semakin menjadi-jadi saja pada istri kecilnya yang polos itu. Franz terbangun sudah hampir jam 8 pagi. Astaga, Franz memijat pelipisnya saat terbangun dan menatap jam. Mereka bermain-main cukup lama semalam baru tidur kembali. Ini semua ulahmu nakal, gemas Franz mengecupi gadis kecil yang masih bergelung manja dalam pelukannya. Gumam Ara saat Franz terus mengganggu tidur nyenyaknya. Daddy, keluh Ara memunggungi Franz saat pria itu terus saja mengganggunya. Bangun, kata Franz menarik kembali Ara agar menatapnya. Ara, kata Franz menepuk-nepuk pelan pipi Ara. Apa? Kata Ara dengan mata sayu menatap Franz. Dedi mandi dulu ya sayang, ucap Franz mengecup kening Ara. Ara mau ikut, kata Ara memegang lengan Franz. Nggak, mau ke kantor jam berapa Dedi? Kalau mandi bareng kamu ini aja udah telat, kata Franz karena sudah pasti jika Ara ikut mandi bersamanya itu tak akan sebentar. Ya kalau mandi doang kan sebentar Dedi, siapa yang bilang lama, kata Ara dengan polos. Dedi nggak bakalan tahan sayang, nanti jadinya lama makanya kita mandi gantian aja ya soalnya Dedi udah telat. Jelas Franz langsung ke kamar mandi. TTT, ngapain takut telat? Itu kantor kan punya Dedi, kekuasaan dan keputusannya mutlak di tangan Dedi, kata Ara yang duduk di ranjang itu yang membuat Franz berhenti berjalan. Mau mandi sama Dedi aja nggak boleh, kata Ara mete-mete di atas ranjang. Ya udah sini mandi sama Dedi, kata Franz kembali mendekati Ara dan mengajaknya mandi. Nggak deh, tolak Ara saat Franz kembali menghampirinya. Kenapa? Tadi ngotot sekarang nolak, tanya Franz berdiri menatap Ara yang duduk di tengah ranjang itu. Ara berubah pikiran, jawab Ara kembali berbaring. Nggak ya, jangan ngambek, ayo mandi sama Dedi, bujuk Franz naik ke atas ranjang menarik Ara yang berbaring itu agar menatapnya. Nggak takut, jawab Ara menatap Franz ngeri setelah dipikir-pikir rupanya keinginan Ara untuk mandi bersama Franz adalah keputusan yang kurang tepat. Takut kenapa? Tanya Franz heran. Apa yang ditakuti Ara? Nanti diterkam harimau, kata Ara tertawa keras melihat perubahan ekspresi wajah suaminya. Jadi kamu katain Dedi harimau? Sini Dedi terkam beneran kamu, kata Franz dengan garang menggeliti Ara. Ampun Dedi, teriak Ara kegelian meronta-ronta tak sanggup menahan rasa geli di tubuhnya. Bersambung.